Analyze, klik namanya di sini ada non parametric test, kemudian ke sebelah kanan klik legacy dialog, ke kanan lagi klik sampel KS, ada sampel KS di sini, one sampel KS Kolmogorov-Smirnov, kemudian diklik maka akan muncul layar baru ya. Nah, kita klik di bawah, paling bawah banget ada unstandardized. Nah, standardized ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke? Kalau udah oke, klik oke. Nah, ini akan muncul tulisan one sample apa namanya? Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini data dikatakan valid itu tingkat signya, sig di bawahnya asumsi signifikansinya harus lebih besar daripada 0,05. Sig lebih besar 0,05. Signifikansinya harus lebih besar daripada 0,05. Kalau ini datanya lebih besar atau lebih kecil? Kelihatan nggak sih kalian? Ini 0,2 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? 0,05 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti dikatakan datanya normal itu. Jadi ada 3 cara untuk uji normalitas. Pertama apa tadi? Histogram, V-plot, sama Kolmogorov-Smirnov. Biasanya ada dosen yang mewajibkan 3-tiganya harus dimunculkan. Itu untuk itu ya. Mana uji normalitasnya? Dimunculkan 3-tiganya. Oke, kalau udah oke, kita lanjut yang kedua apa namanya? Uji apa? Heteroskedastisitas. Kalau heteroskedastisitas ini udah muncul sebelumnya ya. Nanti kalian tinggal naik ke atas. Di sini ada yang tulisannya scatter plot. Kalau titik-titiknya nyebar, itu dikatakan datanya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu bagus, tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau terjadi heteroskedastisitas itu biasanya titik-titiknya itu membentuk satu pola, polanya satu garis misalnya, ikutin satu baris atau bulat gitu. Nah itu nggak bagus datanya, terjadi heteroskedastisitas. Jadi datanya kurang bagus. Kalau ini bagus, diuji scatter plotnya berdasarkan gambar scatter plotnya tidak terjadi heteroskedastisitas. 2 ya udah ya. Yang ketiga apa? Autokorelasi. Kalau autokorelasi saya cek dulu ya. Saya lupa juga autokorelasi. Nah, autokorelasi berdasarkan nilai Durbin-Watson. Kita cek tabel ke atas, ada Durbin-Watson nggak di sini? Durbin-Watson. Nah ini ada di sebelah mana? Ini yang ini sebelah kanan paling kanan tulisannya Durbin-Watson kan? Nah Durbin-Watsonnya 1,972. Ada rumusnya. Dia harus lebih besar daripada 1,65 dan harus lebih kecil dari 235. Kalau itu terjadi maka tidak terjadi autokorelasi. Berarti datanya bagus. Yang ini nih, Lengsia. Data Lengsia itu harus lebih besar dari 1,65 dan lebih kecil dari 235. Kalau ini kan masuk ya 1,97. Dia lebih besar dari 1,65 kan dan lebih kecil daripada 235. Ya kan 2,35. Berarti tidak terjadi autokorelasi, katanya bagus. Yang terakhir apa? Multikolinearitas itu berdasarkan nilai fit dan tolerance. Itu juga ada aturannya. Nilai toleransi fit-nya harus lebih kecil dari 10. Ya. Ada nilai fit-nya mana di sini? Ini fit ya. Nah ini nih fit harus lebih kecil dari 10. Berarti kan tidak terjadi autokorelasi.
Tidak terjadi multikolerialitas, tidak terjadi multikolerialitas. Karena lebih kecil daripada 10. Oke, itu berarti uji asumsi selesai kan? Nah, selanjutnya ada namanya uji F. Uji F. Di sini udah ada tabelnya kan? Kita cuma membaca aja. Nah, yang ini, yang ANOVA ini ya, teman-teman, yang ANOVA ini namanya uji F. Uji F itu bisa dinamakan namanya uji simultan. Pernah dengar nggak? Simultan itu uji secara bersama-sama. X1, X2, X3 bersama-sama terhadap Y. Pengaruh X1, X2, X3 bersama-sama terhadap Y. Nah, itu uji simultan namanya. Menggunakan ANOVA ini uji F. Kenapa dinamakan uji F? Karena di sini ada F nih. Ini ada F. Kalau saya paling mudah itu melihat tingkat signya, nilai signya. Ini ada sig dulu di sini, sig, tulisan sig. Signya berapa nih angkanya? 0,000 kan? Nah, rumusnya adalah nilai sig harus lebih kecil dari 0,05. 0,05. Jadi patokannya 0,05 itu harus di bawah ya. Itu rumus dari ahli statistik dan ahli metodologi. Jadi dikatakan data itu signifikan, berpengaruh signifikan tatkala nilai sig di ANOVA ini di uji F lebih kecil daripada 0,05. Kalau ini kan lebih kecil. Kalau misalnya 0,07 lebih besar, berarti tidak signifikan. Itu secara bersama-sama ya, karena ini simultan uji F. Di sini juga ada F sebenarnya untuk melihat pengaruh. Kalau saya melihatnya cuma salah satu aja di signya ini. Tapi sebenarnya di F juga bisa dibandingkan. F hitung harus lebih besar daripada F tabel. Nanti F tabelnya jadi tabelnya itu. Oke, ke bawahnya. Di bawah ini ada koefisien ya. Ini namanya uji parsial atau uji T. 0,05 0,05 nolnya itu ya 0,005. Sorry, salah. 0,005. Oke. Nah, sekarang yang uji T kalau tadi uji F, kalau uji T uji parsial. Uji parsial itu maksudnya gimana? Kalau tadi kan X1, X2, X3 terhadap Y, kalau ini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, jadi satu-satu. Gitu. Parsial masing-masing. Nah, ini ke parsial kan? Nah, makanya di sini uji parsial, di sini tertulis nih X1, X2, X3 kan? Nah, yang saya lihat adalah yang signya ini. Signifikansinya. Di sini harus lebih kecil daripada 0,005. Harus lebih kecil daripada 0,005. Ada yang lebih besar nggak? Yang mana? X1 berarti X1 lebih besar daripada 0,5, maka dikatakan X1 itu tidak berpengaruh signifikan. Tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, atau kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Gitu. Kenapa? Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,005. Nah, kalau X2 signifikan, X3 signifikan, udah selesai. Kalau T sebenarnya T ini kayaknya bisa dihitung. Jadi T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Nanti T tabelnya cari, nanti F tabelnya juga cari lagi. Kayak R tabel lah ya. Begitu. Ada tabelnya sendiri. Nah, kalau ini udah selesai.
udah berarti selesai itu gitu. Jadi tabel ini tuh nanti tinggal dimasukkan ke bab 4 dan itu udah selesai gitu. Jadi di hasil output bab 4 nanti dibahas di analisis. Nah, menganalisisnya itu tergantung kita. Jadi menganalisis itu nggak template ya, bukan oh ini tabel kayak